siang. Halo, selamat siang. Oke, bisa perkenalkan diri dulu sebelumnya? Oke. Nama aku Zaid. Hmm. Biasa dipanggil Id, Zaid atau Akmal. Aku di sini sebagai mahasiswa Gunadarma Psikologi. Umurku 22 tahun. Ya, begitu aja sih kira-kira kenalan dari aku. Kuliah ya? Ya, Semester berapa sekarang? semester 7. Cukup padat ya? Ya, padat sekali. Oke. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Jadi di sini nama aku Yara Diva, kau bisa panggil aku Yara. Kalau di sini ya, kalau di sana gimana? Tetap Yara juga. Tetap Yara juga. Oke, di sini Yara, kamu boleh manggil aku senyaman kamu, boleh manggil langsung Yara, atau mungkin pakai panggilan yang mungkin ngerasa kamu lebih enak dan nyaman, boleh. Aku panggil Kak Yara aja ya. Oke, boleh. Soalnya kakak kelihatannya tua. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini sebelumnya gimana kabarnya? Tidak baik. Oke, tidak baik ya. Oke. Jadi di sini sebelumnya aku bikin kesepakatan sama kamu ya. Kesepakatan kayak gimana ya? Oke, jadi gini, di sini dalam konseling ini apapun yang kamu ceritain, apapun yang kamu ngomong ke aku, pokoknya dalam ruangan ini aku akan menjamin tidak akan keluar setelah dari ruangan ini. Maksudnya pembicaraan ini tidak akan dibawa ke orang lain atau ke siapapun di luar sini. Juga di sini kan kita akan mencari solusi bareng-bareng ya atas masalah kamu juga. Jadi aku harap kamu bisa lebih jujur, bisa lebih terbuka pada aku, karena kita pun di sini bareng-bareng untuk mencari solusi dari tujuan kamu datang ke sini. Gitu. Jadi gimana, bisa disepakati? Kalau misalnya aku sendiri yang ngebawa cerita di konseling ini ke luar gimana? Oh, kalau itu boleh, karena kamu kan punya orang-orang kepercayaan kamu mungkin yang ingin kamu ceritakan, tapi aku bisa menjamin kalau misalnya dari aku sendiri tidak akan keluar. Oke, baik. Oke, jadi bisa disepakati ya? Bisa. Oke. Sebelumnya kamu udah nyaman untuk cerita? Aku sedikit ngerasa gugup sih sebenarnya. Oke. Kamu rokok mungkin? Ngerokok. Mau ngerokok biar lebih tenang? Boleh emang ya? Boleh, kalau emang Mantap juga ya. boleh kok. Oke, udah ngerasa lebih oke, lebih enak? Mantap. Oke. Sebelumnya nih, kamu kesini karena punya suatu masalah mungkin, atau mungkin kamu ada ngerasa gak enak, apa yang mau kamu bawa kesini? Aku mau bawa satu masalah dalam hidup aku saat ini. Tapi aku masih belum tahu juga spesifik dari masalahnya apa sebenarnya. Bisa kasih waktu aku lebih untuk menguraikan masalah ini seperti apa? Oh iya, boleh. Oke, aku coba mulai pelan-pelan aja ya. Iya. Ini mungkin masalahnya masalah hubungan aku dengan keluargaku sendiri. Masalahnya itu terletak di posisi aku sebagai peran kakak dan anak. Itu sebenarnya menjadi masalah aku untuk saat ini. Lebih spesifiknya, masalahnya itu aku tidak tahu bagaimana aku memposisikan diri sebagai kakak dan juga anak dari seorang ibu dan anak dari seorang ayah.
Oke, aku sebelumnya maaf, aku masih kurang paham ya. Saya bisa lebih dijelasin lebih spesifik. Ya, boleh aku mulai dulu dari belakang, Iya, agak cukup jauh. boleh. Jadi aku dengan keluarga aku itu udah cukup lama pisah. Aku pisah dengan keluarga utama aku dari ibu dan ayah aku tuh dari SMP kelas 1. Aku tinggal dengan nenek dan semenjak dari situ aku emang udah nggak sering interaksi sama ibu ataupun ayah gitu. Aku juga punya adik, aku punya adik 8. Dari ayah aku dapat 5, dari ibu aku dapat 3. Untuk adik-adik aku sendiri apa ya, lebih jarang aku interaksi sama adik-adikku dibandingkan sama orang tua aku sendiri. Dan akhir-akhir ini aku jadi lebih sering untuk ketemu sama mereka, sama orang tuaku ataupun sama adik-adikku sendiri. Cuman karena apa ya, karena kita memang udah cukup lama nggak bareng-bareng kayak gitu, kadang aku ngerasa dalam situasi gitu ya, dalam situasi aku sama adik-adikku lagi bareng, sama keluargaku lagi bareng itu, aku nggak tahu cara untuk memposisikan diriku sebagai kakaknya misalnya, sebagai anaknya misalnya kayak gitu. Berarti kamu anak tunggal dari orang tua kamu? Ya, aku anak tunggal. Oke. Dari yang kamu ceritain tadi nih, kamu kan udah ceritain makronya ya. Nah, sebenarnya apa namanya? Apa sih yang kamu mau cari, ekspektasi kayak apa sih yang mau kamu dapat dari sini? Aku harap bisa ngedapetin jawaban dari permasalahan itu aja sih sebenarnya. Aku pengen apa ya, dapetin suatu jawaban yang bisa ngepuasin diri aku gitu. Karena selama ini bukannya aku nggak bisa dapetin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu ya, kayak gimana aku harus memposisiin diri sebagai kakak atau bla 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 segala macam. Hanya aja dari setiap jawaban yang aku temuin itu nggak terlalu begitu memuaskan gitu. Oke. Oke, terus kan kamu udah ngejelasin ya di cerita juga, udah bawa juga ekspektasi apa yang mau kamu bawa ke sini. Terus nih, aku pengen tahu sebenarnya apa sih hambatan kamu dalam melakukan hal itu gitu? Apakah ada hal-hal tertentu kayak gitu? Aku yakin yang membuat aku terhambat itu adalah jawaban yang nggak bisa muasin aja, sehingga aku sendiri pun masih tidak tahu posisiku di mana dan peran aku itu apa gitu loh. Karena jawaban-jawaban yang aku temui selama ini tidak memuaskan aku, jadi aku belum mengambil keputusan juga gitu loh. Terus selama sama mereka kamu merasa nyaman, merasa aman? Enggak sih. Oke. Kenapa? Ada yang dibingungin kah? Atau aku kurang jelas untuk ngejelasin masalah apa? Aku sebenarnya maaf ya, maksudnya aku masih belum paham kondisinya gitu. Kayak misalnya kan kamu berekspektasi untuk membuat
diri kamu tuh paham gitu tentang situasi yang mau kamu datangin, misalnya kamu kondisinya kamu ingin menjadi apa di sana dan bagaimana gitu. Tapi di satu sisi mungkin kamu bisa memposisikan diri kamu ya selayaknya ada di sana, mungkin sebagai kakak juga untuk adik-adik kamu dan juga anak untuk orang tua kamu, dan aku masih bingung untuk itu kayak terus di sini hambatan yang di sini yang kamu merasa sebagai hambatan tuh apa dan kayak gimana? Oke, aku coba gambarin dari pengalaman aku deh ya. Okay. Kemarin setelah 5 tahun lebih mungkin aku ketemu 5 adik-adik aku dari ayah aku. Dengan jarak 5 tahun kita nggak pernah ketemu lagi, bahkan terakhir kali kita ketemu itu pas adik-adik aku masih pada kecil semua. Oke, boleh potong. Selama 5 tahun itu kamu tetap kontakan, maksudnya Enggak. tetap di benar-benar lost kontak. Ya. Dan akhirnya bisa berkomunikasi lagi itu kayak gitu, kalau aku boleh tahu. Kemarin aku diajak sama ayah aku untuk ketemu langsung, mengunjungin adik-adik aku di sana. Jadi sorry ya, ayah kamu langsung mengontak kamu untuk Iya. menemui dia. Hmm. Terus apa reaksi kamu saat itu? Senang sih, senang ya, karena aku juga kadang kali kepikiran soal adik-adik aku sendiri gitu kan. Aku juga selalu punya perasaan apa ya, aku nyebutnya suatu perasaan yang memang didasari atas keadilan aku sendiri terhadap adik-adik aku. Apa ya, kayak aku selalu nggak mau adik-adik aku tuh punya pengalaman yang sama dengan aku gitu loh. Aku pengen adik-adik aku tuh nggak ngalamin apa ya, kegagalan dari orang tua aku gitu loh. Aku pengen adik-adik aku juga tidak lagi menjadi korban dari orang tua yang gagal. Ya, jadi aku pengen ngejaga mereka sih gitu. Jadi aku senang dapetin kesempatan untuk bisa ketemu lagi dengan adik-adik aku gitu. Sorry ya, itu kan dari pihak ayah ya. Kalau dari pihak ibu sendiri kayak gimana? Kalau dari pihak ibu sebenarnya tiga adik aku ini lebih cukup sering lah gitu ya dibandingkan 5 adik aku yang dari ayah, karena memang kita cukup deket lah. Dan ibu aku sendiri pun kan sering mengunjungi aku ya di rumah nenek, kadang juga bawa mereka gitu loh. Ya gitu. Jadi kamu bisa aku deskripsikan untuk lebih nyaman ke adik dari ibu kamu ya, lebih dekat dan lebih nyaman mungkin di sana atau kayak apa? Enggak juga sih, kalau misalnya kayak pertanyaannya siapa yang lebih sering, ya ada dari ibu aku. Cuma kalau misalnya ditanya mana yang lebih dekat, aku ngerasa nggak ada satupun dari mereka yang dekat sama aku. Dari semua cerita kamu bisa aku simpulin sedikit kalau misalnya kamu tuh sebenarnya lebih ke arah bingung untuk memposisikan diri ya sebenarnya. Yap. Tapi untuk saat ini kamu udah lebih sering kontakan sama ayah kamu mungkin? Enggak. Enggak juga. Dan aku kasih tahu, aku sempat jadi ketika misalnya nih, aku dalam situasi lagi bareng sama mereka gitu ya, karena aku nggak tahu harus memposisikan diri aku sebagai apa, jadi aku lebih banyak diam kan, aku lebih pasif gitu. Nah setelah kita udah pisah tuh misalnya, aku kayak ngerasa bersalah, kayaknya nggak harus kayak gini gitu. Kayaknya aku sebagai kakak nggak harus kayak gini gitu. Aku sebagai anak kayaknya harus nggak kayak gini gitu. Nah itu kan
kamu bisa bilang harusnya nggak gitu, dan sebenarnya berarti kan kamu ada kepikiran untuk kayak harusnya kamu seperti apa gitu. Menurut kamu harusnya seperti apa? Harusnya aku bisa menjadi suatu apa ya, kakak yang ideal bagi mereka dan juga anak yang ideal bagi mereka gitu. Nah, Menurut pandangan kamu sendiri nih, ya, kakak yang ideal dan anak yang ideal itu seperti nah itu sebenarnya aku sendiri pun nggak dapetin jawaban yang memuaskan. Tadi kan kamu sempat nyinggung masalah kayak tadi tuh, aku bahas lagi. Masalah yang kayak harusnya aku nggak seperti itu dan harusnya aku melakukan ini gitu. Nah, berarti kamu sudah punya ciri-ciri tersendiri untuk anak yang ideal dan kakak yang ideal. Itu sebenarnya dari perasaan aja sih, bukan dari pikiran aku sendiri. Jadi ada yang salah tapi aku nggak tahu itu apa gitu loh. Seharusnya idealnya seperti ini, aku rasa tuh begitu. Nah, itu seperti apa menurut kamu? Nggak tahu aku. Itu hanya berdasarkan perasaan aja. Jika ada yang salah ya apa gitu loh. Pikiran aku tidak bisa untuk membahasakan rasa salah yang aku rasa gitu. Aku sambil ngemil boleh kan? Iya, boleh. Aku nanya deh sama kakak Yara nih. Oke. Kak Yara punya saudara nggak? Punya. Kakak sebagai adik, sebagai kakak? Sebagai adik. Oke. Kak Yara sebagai adik punya ekspektasi terhadap kakak Yara sendiri nggak? Kayak sejauh ini sih aku nggak pernah punya ekspektasi lebih ya sebenarnya. Tapi karena kebetulan mungkin kakak aku termasuk kakak yang baik untuk aku ya kayak gitu. Jadi Gimana? kakak aku tuh mengayomi sih sebenarnya. Mengayomi kayak misalnya ada hal yang menurut dia ada beda dari aku, misalnya aku diem aja atau mungkin aku terlihat ada pusing dan lain-lain, dia tuh pasti akan bertanya untuk kayak kamu kenapa, kamu ada yang mau istirahat atau enggak gitu sih sejauh ini. Terus juga kakak aku itu bisa ini kadang di waktu-waktu libur tertentu dia akan ngajak aku untuk quality time biar lebih intens gitu, intensinya lebih dekat juga kayak gitu, dan dia bisa mengerti aku sebagai kakaknya dan aku juga mungkin bisa mengerti dia sebagai adiknya gitu. Mungkin kamu bisa pakai cara aku kayak kamu sejauh ini kamu sejauh ini deket apa enggak, bukan merasa dekat enggak ya, komunikasinya bagaimana? Kayak gimana ya? Ya, maksudnya kan selain di ketemuan itu nih, ada komunikasi lebih lanjut nggak antara kamu sama adik kamu? Selama ini 4 dari kita dulu. 1, 2, 3. 3 dari sekian yang ngejalanin komunikasi lewat online ya, lewat media sosial sama aku, dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya atau komunikasinya biasanya lebih kayak melibatkan kepentingan keluarga aja sih. Misal adik aku ngehubungin aku untuk sebagai perantara dari orang tua aku gitu loh. Kadang juga ada yang nggak terlalu begitu formal, kayak adik-adik aku kadang nyampein apa ya, kayak tahu aku lagi ulang tahun gitu, terus kayak gitu aja sih selebihnya ya. Kamu udah pernah nyoba kayak coba menaikin intensi kamu ke mereka nggak, kayak misalnya kamu ngajak ngobrol lebih atau kayak gimana? Enggak ya.
kita breakdown dulu masalahnya satu ya. Kita kan di sini bawa 2 tujuan ya. Sorry. Kamu mau jadi kakak yang menurut kamu kakak yang ideal, dan kamu juga ingin menjadi anak yang ideal untuk orang tua kamu. Coba kita mulai breakdown dari menjadi kakak yang ideal untuk adik-adik kamu dulu ya. Oke. Jadi sekarang coba kita cari tahu gimana sih kakak yang ideal untuk adik-adik itu kayak gimana gitu. Kau punya pendapat tersendiri nggak? Kayak nggak mesti dari pihak kamu, atau mungkin kamu ngelihat sesuatu yang menurut kamu, oh ini kayaknya cukup ideal untuk menjadi kakak yang baik. Kamu punya pandangan tersendiri nggak? Kayak gimana? Kalau dari aku ya, aku ngerasa kalau misalnya kakak itu harus menjadi yang lebih kuat dibandingkan adik-adiknya. Definisi kuat menurut kamu tuh kayak gimana? Punya power untuk mengubah suatu situasi ataupun keadaan. Itu sih kalau menurut aku. Jadi aku sebagai, katakanlah sebagai kakak atau sebagai anak yang ideal itu punya pengaruh untuk membuat situasi dan keadaan yang dialami oleh adik-adik aku dan orang tua aku tuh menjadi lebih, aku harap nyaman gitu kan, atau lebih enak untuk mereka, atau mungkin membuat mereka lebih senang gitu, atau ya apapun itu selain kesusahan. Ada lagi menurut pandangan kamu? Aku rasa kalau misalnya jadi kakak yang ideal itu bisa memberi jembatan untuk adik-adiknya ngeraih mimpi mereka gitu. Jembatan yang kamu maksud tuh kayak gimana kalau aku baca? Jembatan yang aku maksud di sini tuh bisa memberi mereka fasilitas untuk mengejar mimpi mereka sendiri loh. Melalui fasilitas. Ya, jadi aku memberi fasilitas untuk mereka gitu. Jadi intinya kita ambil, berarti menurut kamu kakak yang ideal itu pertama punya power ya, yang bisa membantu mereka, mungkin bisa mengubah situasi atau keadaan yang menjadi lebih baik. Terus juga tadi yang kedua itu aduh Tuhan, yang kedua itu kamu juga bisa membantu mereka untuk meraih apa yang mereka mau, mereka inginkan, mereka cita-citakan kayak gitu. Kalau misalnya itu kan itu eksternal ya, apa yang membuat situasi mereka nyaman gitu, apa yang mereka mau itu akan kamu dapat. Kalau aku boleh tahu nih, internalnya tuh kayak gimana sih, kayak ya internal antara kamu dan dianya yang ngebuat kamu tuh ngerasa menjadi kayak dia. Mau minum nggak? Mau? Ya udah, ini aku sikat aja ya. Iya boleh. Jadi pertanyaannya apa sih? Oke, aku ulang pertanyaan. Tadi kan kita ngebahas kakak yang ideal tuh dalam pandangan eksternal menurut aku, kayak yang kamu bakal ngebantu mereka untuk menjembatani mereka meraih cita-cita atau apa yang mereka inginkan, terus juga kamu bisa menjadi power membuat mereka lebih nyaman dalam situasi mereka, nyaman dan aman gitu. Sekarang aku pengen tahu pandangan kamu menjadi kakak yang ideal itu dalam internalnya tuh kayak gimana sih? Jadi hubungannya kayak gimana gitu? Iya, hubungan kamu ke dianya gitu secara langsung. Gak terlalu begitu formal aja sih, gak terlalu begitu kaku. Ketika kita berhubungan, kita bisa lebih merasa nyaman, bisa ngerasa apa ya, ada harmonisasi gitu loh. Terus juga merasa hubungan yang ideal antara kakak dan adik itu bisa saling membantu, bisa saling support satu sama lain, bisa saling menguatkan satu sama lain. Adik-adik aku bisa bergantung terhadap kakaknya,
dan segitu aja sih dulu. Nah, kita kan udah dapet nih ideal yang tadi kamu sebut-sebutin apa aja tuh. Berarti sekarang kita cari nih solusinya untuk mencapai tujuan yang menurut kamu ideal. Oke. Untuk mendapatkan tujuan yang gini deh. Nih, oke, tadi kan kamu punya tadi ya, menurut kamu yang ada idealnya tadi tuh. Jadi kita harus punya tujuan untuk mendapatkan ini kan. Oke. Sekarang kita cari tahu nih gimana cara kita untuk mencapai tujuan yang menurut kamu itu ideal tadi. Untuk mencapai apa-apa aja sih yang tadi kamu sebutin. Menurut kamu kayak gimana? Yang pertama berarti aku harus mendapatkan rasa kepercayaan mereka. Oke, kepercayaan dari mereka, dan aku juga harus bisa ngebuat mereka tuh lebih nyaman ketika berhubungan dengan aku gitu loh. Nyaman. Terus yang ketiga juga yang tidak pastinya ya aku harus punya sumber kekuatan juga dari aku untuk bisa ngasih fasilitas untuk mereka tuh bisa berkembang lebih baik gitu. Nah, itu eksternal. Tadi kita udah ngebahas itu eksternal untuk menjembatani mereka. Nah, itu oke. Sekarang kan berarti kita dapat poinnya itu kepercayaan mereka dan rasa nyaman untuk mereka. Setuju? Oke. Berarti kan kamu harus mencoba untuk menjadi lebih intens. Setuju nggak? Ya. Oke, dari intens ini apa aja yang harus kamu lakuin untuk menjadi intens sama adik kamu? Komunikasi. Terus? Ayo kau bantuin aku sih. Komunikasi pertama, udah pasti. Nah, kita benih deh kalau kamu bingung. Kita breakdown dari basic-nya dulu aja. Basic-nya berarti kan kamu harus komunikasi dengan mereka kan. Sedangkan, aku tarik, kamu komunikasi mereka secara formal hanya untuk membahas masalah keluarga. Mau nggak kamu coba untuk ngobrol lebih dalam sama mereka? Ya, kayak gimana kondisi mereka, lingkungan mereka di luar keluarga itu gitu. Atau untuk mendekatkan diri, atau mungkin kamu bisa ngajak mereka keluar untuk quality time mungkin. Pandangan kamu gimana kalau dari situ? Atau mungkin kamu masih sulit untuk melakukan itu? Ya bisa. Bisa untuk apa? Menjalani komunikasi. Oke, berarti udah dapat satu ya untuk menjadi intensi lebih dekat nih komunikasi. Berarti kita coba untuk berkomunikasi biar lebih dekat. Dan mungkin kau bisa, menurut aku bisa coba masuk sedikit-sedikit tentang kehidupan mereka biar mereka juga lama-lama bisa trust gitu, kalau kamu bisa percaya kamu gitu. Oh jelas. Ya, oke. Jadi kita mungkin solusi untuk saat ini yang kesini kita mulai dari sini dulu kali ya. Setuju. Oke. Untuk dari sini kita bisa dapat ini, bisa dapat yang ini, dan bisa dapat apa tujuan kamu. Di saat mereka percaya, pandangan aku sendiri, mereka akan mungkin kalau kesusahan akan ke kamu secara tidak langsung karena mereka megang kamu sebagai kakak yang bisa dipercaya. Kamu setuju part itu? Oke, setuju. Oke. Berarti kita, menurut kamu ini cash close atau belum? Enggak sih. Oke, menurut kamu yang kurang apa? Sekarang aku nanya, kakak kamu dalam menjalani perannya sebagai kakak tentunya di keluarga kayak gimana? Di keluarga itu sebagai peran apa?
Iya, dia kakak kamu ngejalanin peran kakak sebagai di keluarganya kayak gimana? Dari pandangan aku sebagai adiknya Iya. atau sebagai anak dari orang tua aku? Ya kamu sebagai adik mandangnya kayak gimana? Oke. Ke intensi ke aku atau gimana? Kamu coba perhatiin dia di situasi keluarga kayak gimana sih? Eh, dia cenderung untuk mencari tahu kondisi kayak gimana sih keluarga aku tuh. Kayak misalnya aku pribadi, mungkin dia akan mencari tahu aku kayak gimana, dan sebelumnya mereka dia tuh akan mencoba untuk mengenal aku lebih dalam. Aku itu tipikal orang yang seperti apa, butuhnya apa, dan bagaimana. Itu juga melalui komunikasi. Dia akan ngajak aku ngobrol dan akan melihat gimana sih cara pandang aku keluar, gitu. Itu pertama. Nah, ya kurang lebih seperti itu untuk aku, dari aku. Kamu pernah nyakitin kamu nggak? Pernah. Kayak gimana? Aku sedih pas jadi kan itu nyakitin aku banget. Kok bisa? Karena gini, kalau mereka nikah kan intensinya akan lebih turun ya ke kita. Itu cukup membuat aku sedih sih. Sebenarnya bukan menyakiti ya, membuat aku jauh lebih sedih aja, karena setelah dia nikah kan berarti intensinya sama ke aku, tapi nggak sedalam dulu yang mungkin kita bareng-bareng kayak gitu. Dia karena punya tanggung jawab lain ke istrinya gitu. Terus setelah dia nikah kayak gimana sekarang hubungannya dengan kamu? Dia masih coba kontak aku via WhatsApp, kayak kabar gimana, kuliah gimana gitu, aman nggak, butuh sesuatu nggak. Apa perasaan kamu ketika kakak kamu kayak gitu? Aku seneng dan aku merasa dia peduli sama aku, dia care sama aku gitu. Dan aku pun akhirnya membangun kepercayaan ke dia gitu, dan aku pun cerita hal-hal yang menurut aku nggak bisa aku ceritain ke orang pun ke dia gitu. Tapi kan aku punya basic kepercayaan ke dia gitu. Pernah ngerasa gugup nggak sama kakaknya? Sejauh ini sih enggak ya, karena dia pun ngebawanya nyaman ke aku. Ngebawa nyamannya kayak gimana? Ngebawa nyamannya mungkin, ini kan dari sisi aku ya, aku nggak tahu mungkin kamu kayak gimana. Bawa nyaman kayak misalnya di saat waktu aku luang dia bakal ajak aku main game kah, atau ngajak aku ngobrol kah, atau mungkin ngajak aku keluar untuk ngerokok di teras rumah kah, cuman ngebahas hal-hal kecil kayak dia bakal menceritakan sedikit tentang cerita dia yang akan nantinya mungkin aku bakal mulai cerita juga gitu. Iya. Tapi aku kan kebetulan aku orang yang nggak bisa mulai duluan biasanya, jadi dia yang bisa mulai untuk membuat aku cerita biasa. Kalau ke orang tua kalian sendiri kayak gimana sih kakak kalian? Kakak kamu? Oke. Ntar dulu, kita jangan mulai itu deh. Kita selesaiin dulu masalah pertama kita deh. Situasi posisi kamu sebagai kakak. Kamu udah nemu belum? Kayaknya aku lagi coba mau nemukan di sini. Oh enggak, itu kan sebagai anak, kakakku sebagai anak. Iya. Ya, terus enggak, kita selesaiin di kamu berposisi kamu sebagai kakak dari adik kamu dulu. Yep. Oke. Dari yang tadi mungkin aku tambahan insight atau cerita dari aku, pandangan kamu harus kayak gimana? Menjalin komunikasi yang baik salah satu kunci loh menurut aku. Yep. Setuju. Oke. Selain itu, apa yang harus kamu lakuin? Menjaga menurut kamu kayak gimana? Menjaga
Gimana kamu bisa? dari eh, dari apa ya, dari orang tua yang merenggut kebebasan mereka sendiri. Oke, berarti strict. Dari strictnya strict orang tua kamu. Entah sih. Kan kamu bilang kamu menjaga mereka dari kebebasan mereka gitu, Ya. atas kebebasan mereka. Menurut kamu bebas itu ada batasnya nggak? Nggak ada dong. Oke. Kalau misalnya adik kamu ngelakuin hal-hal yang menurut kamu kurang baik, Tanggung jawab mereka. tanggung jawab mereka. Berarti kamu tidak menjaga mereka, Menjaga mereka kan? Mereka menjaga kebebasan mereka. hanya itu. Hmm. Kalau mereka melakukan hal-hal yang nggak baik, kamu menjaga mereka nggak? Enggak. 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 Oke. Oke. Menurut kamu tidak harus menjaga mereka atas itu. Tergantung, kalau misalnya memang itu menyangkut nilai-nilai yang memang aku yakini, ya bisa aku bakal gerak sih. Kita balik lagi ke awal. Kamu tadi tujuan kamu itu yang eksternal, menjembatani mereka mencapai cita-cita nih. Oke. Setuju? Ini hal fasilitas. Kalau misalnya ada yang menghambat mereka untuk mencapai cita-citanya nih, kamu bakal peduli, bakal care apa enggak? Ya, peduli lah. Peduli dengan cara menjaga apa enggak? Yang pertama yang aku tahu, hambatan dari fasilitas yang aku kasih itu adalah orang tua mereka Karena? sendiri. Karena orang tua itu seringkali membatasi kebebasan mereka. Contohnya, Misal aku punya mimpi gitu, pengen jadi apa, pengen jadi apa, cuman orang tua aku menilai itu tidak baik untuk dirinya sendiri. menurut kamu itu baik apa enggak? Bisa baik, bisa enggak. Kenapa kau bisa bilang kayak gitu? Sama halnya dengan orang tua aku juga punya penilaian apa yang baik dan apa yang buruk. Cuman bagaimana kita memandang kebebasan itu beda. Oke. Kalau bagi aku, apapun yang mereka mau itu kita pandang buruk atau tidak, itu terserah mereka, asal mereka bisa bertanggung jawab aja. Oke. Tapi kalau bilang kayak gini kan untuk cita-cita mereka nih, set, kamu bakal care dong apa yang menghambat mereka. Kamu bakal mencoba menjaga agar mereka dapat ini dong. Misalnya gini, kan kau bilang ini kebebasan. Aku kasih contoh kasar aja. Dia melakukan hal yang nggak baik nih. Kamu bakal di sini apa di yang tadi? Tergantung. Kalau misalnya katakanlah gini, misal aku punya salah satu nilai yang aku memang anut itu, kalau misalnya adik aku tidak bisa bertanggung jawab atas pilihan yang dia putuskan, ya berarti aku akan ambil tindak tegas masalah itu. Apa yang bakal kamu lakuin? Ya pasti aku bakal membuat dia bertanggung jawab. Berarti cara peduli kamu itu akan membuat dia tanggung jawab atas pilihan dia yang kau bilang bebas itu. Sekarang kita balik ke awal. Apa yang bisa ngebuat adik kamu percaya kau bakal bisa ngejaga mereka atas pilihan mereka? Apa yang apa? Apa yang bisa bikin mereka percayain kamu ngebantu mereka untuk ngedapetin ini tadi? Bebas ini. Sebagai kakak yang baik, sebagai kakak yang ideal. Apa yang bisa ngebuat mereka percaya sama aku gitu? Kan kamu secara langsung dari belakang akan mendukung mereka penuh untuk dapat ini kan. Sedangkan mereka aja tuh ke kamu pertama intensinya nggak begitu dekat. Bagaimana mereka bisa percaya kamu bakal punya perasaan untuk menjaga mereka ke arah sini?
iya. Berarti sekarang ya jadi tujuan kamu kan ini dan lain-lain nih yang tadi kita sebutin nih. Ini. Sekarang kamu udah dapat solusi belum atas itu? Jadi semua tadi kita omongin, apakah kamu mendapat solution? Tidak. Kenapa kita nggak coba bergelut dengan pikirannya? Kayak gimana coba? Kakak yang ideal itu seperti apa sih? Menurut aku atau gimana? Iya. Yang pertama, menurut aku udah pasti menjaga, tapi aku mengasih pandangan lain nih dari aku. Menjaga aku di sini dalam hal yang cukup ada batasannya. Dia akan menjaga aku dari hal-hal yang menurut dia nggak baik dan buruk gitu. Tapi dengan cara mencoba untuk mengajak aku ngobrol gitu, membuka pandangan aku untuk menurut aku itu baik apa enggak, menurut aku itu kayak gimana nanti ke depannya, konsekuensi apa yang akan aku dapatkan kalau misalnya aku mengambil jalan itu. Dan itu kita akan ngobrol. Dia menjaga otomatis kan, mencegah aku untuk mengambil jalan yang akan mengambil konsekuensi besar dan tidak baik. Itu menjaga. Yang kedua, kakak ideal itu yang mengerti apa? Mengerti kita gimana ya? Mengerti di sini menurut aku kayak dia tahu loh aku orang yang seperti apa, aku orang yang bagaimana, dan cara untuk masuk aku tuh kayak gimana. Cara untuk membuat aku nyaman tuh kayak gimana. Dan mencoba untuk membantu aku keluar dari masalah juga termasuk orang yang ideal menurut aku. Oke. Kalau misalnya pandangan anak yang ideal kayak gimana terhadap orang tuanya? Anak yang pasti menjaga kepercayaan mereka dong. Atau kalau aku, pandangan aku ya, sorry, anak yang ideal tuh menjaga kepercayaan mereka. Baik relatif sih sebenarnya. Aku nggak bisa bilang baik juga karena baik itu relatif. Jadi kepercayaan mereka menjadi tapi ya kan pasti gini, aku sama orang tua aku itu demokrasi. Jadi sebelum mencapai tujuan itu kita udah tahu nih apa yang harus aku mau apa, mereka mau apa, jalan tengahnya apa. Nah, setelah dapet jalan tengah kan berarti kan aku menjalani itu gitu. Selama menjalani itu berarti aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku jalani karena mereka sudah percaya sama aku atas itu. Itu cukup menurut aku menjadi anak yang baik sih, anak yang ideal untuk mereka gitu. Ya udah, aku akan bertanggung jawab atas yang udah kita sepakati gitu. Bisa nggak anak yang ideal dan kakak yang ideal itu jalan dalam satu situasi? Kedua peran itu dijalankan oleh satu orang dalam situasi yang sama. Misal situasi keluarga nih, jelas ada kakak, ada adik, ada ayah, ada bla bla segala macam kan. Terus coba bayangkan kakak di sini, berarti dia punya peran sebagai, maksudnya punya hubungan dengan adik-adiknya dan juga punya hubungan dengan orang tuanya. Bisa nggak kira-kira dia menjalankan sebagai anak yang ideal dan juga sebagai kakak yang ideal dalam situasi itu? Bisa. Pandangan aku ya, orang tua itu
seneng kok ngeliat anaknya dekat, anaknya aku, anaknya bisa bercengkrama dengan baik gitu. Di satu sisi kan kamu bakal mencoba untuk open ya ke mereka gitu dalam situasi itu. Kalau misalnya kayak gini, tadi kan anak yang ideal itu adalah kepercayaan, kakak yang ideal itu ngejaga. Kalau misalnya orang tua itu tidak mempercayakan kakaknya untuk menjaga adik-adiknya, terus kayak gimana? Berarti ada satu hal nih, kenapa orang tua ini tidak percaya? Nah, Nggak tahu kan alasannya, ini bayangan-bayangan. oke. Kan bayangan. Berarti kalau misalnya situasi seperti itu dia nggak bisa ngejalanin anak yang ideal dan kakak yang ideal kan? Kenapa nggak kamu coba tarik ke belakang dengan cara mengkomunikasikan ini kepada orang tua kamu? Meyakinkan mereka kalau misalnya apa yang mau pilih dan apa yang adik kamu pilih itu baik. Nah itu, misalnya dari situ keputusan mereka adalah untuk tidak mempercayakan itu kepada kakaknya. Jadi Iya. dia nggak bisa ngejalanin keduanya tuh kan. Enggak, kan dari tidak keputusan itu nih, Hmm. nggak percaya kan? Hmm. Kenapa nggak? Maksud aku kenapa nggak supaya kakak ini untuk ngobrol lebih jauh, untuk mengkomunikasi lebih jauh ke orang tua ini sampai mendapat pandangan, oh iya dia benar. Nah itu, katakanlah udah, namun keputusan mereka demikian. Bakal tetap nggak percaya. Nah, berarti apa yang harus dikorbanin? Katakanlah, misal orang tuanya itu tidak menjaga misalnya anak-anaknya, sementara kakaknya di sini ingin menjaga adik-adiknya. Menjaga dalam hal apa dulu nih? Tadi yang kamu bilang. Oke. Terus orang tuanya tidak mempercayakan kakaknya untuk menjaga adik-adiknya, sementara orang tuanya sendiri tidak menjaga anak-anaknya. Kakaknya di sini sebagai anak ideal harusnya Mengikuti. Oke, tapi kan dia juga pengen menjadi kakak yang ideal untuk menjaga adik-adiknya, sementara itu dibatasi oleh anak yang ideal. cukup rumit ya. Oke. Di posisi itu, Kayak gimana sih? adiknya bagaimana? Adiknya kayak gimana sih? Ya, kita kan mau menjaga ini, mau menjaga si adik ini nih. Ya, orang tuanya tidak trust. Ya. Dalam kondisi ini adiknya bagaimana? Kita bayangkan mereka tidak terlalu begitu ikut campur lah. Kira-kira kakaknya harus gimana? Udah coba untuk ngobrol dengan adiknya belum? Kalau semisal ngobrol dengan adiknya terus? Untuk mencari kayak, kan kita mau menjaga apa yang dia inginkan ya tadi. Kamu udah coba untuk ngasih dia pandangan kayak misalnya apa konsekuensinya dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya dia ngambil pilihan yang emang orang tuanya kasih, apa konsekuensinya? Kenapa nggak kita coba tarik dari adiknya mau kayak gimana? Adiknya mau kayak gimana? Kenapa nggak keputusannya di adik? Kan emang kita kan memperjuangkan si adik ini gitu. Yang nggak buat kita sama orang tua kita ada diskusi ini gitu. Kenapa nggak kita coba tarik ke adiknya kayak gitu? Oke. Kalau tahu kan si adik ini pasti punya pandangan sendiri juga dong. Ya, kenapa nggak coba gali dari situ juga? Itu memungkinkan, tapi kalau semisal itu dibatasi oleh orang tuanya, Batasnya bagaimana? dibatasi kan si orang tuanya tidak percaya dengan si kakaknya nih, akhirnya dia membatasi untuk si kakaknya dengan si adiknya ini tidak ikut campur. Jadi gini, anaknya tidak percaya, anaknya lagi orang tuanya tidak percaya masih kakaknya nih, ya kan, untuk menjaga adiknya. Oke, orang tuanya bakal memutuskan untuk kamu tidak boleh ikut campur masalah adik kamu nih. Sementara si kakaknya ini tidak mau berdiam terhadap masalah adik-adiknya ini.
dia ingin membantu, dia ingin menjaga juga kan, cuman itu dibatasi oleh orang tuanya. Kalau misalnya kayak tadi kita bisa komunikasi, berarti kita udah ikut campur dong, karena orang tuanya membatasi, udah nggak usah ikut campur, ngerti maksudnya, nggak usah terlibat gitu. Iya. Tidak usah berpengaruh gitu loh. Apakah memungkinkan untuk si kakak ini menjalankan peran anaknya ideal dan kakaknya ideal? Pilihan yang adik kamu mau bagus apa enggak? Baik apa enggak? Kita katakanlah tidak. Tapi kamu mau mencoba untuk mengiyakan sih tidak baiknya ini? Kamu mau mencoba mengiyakan untuk apa yang dipilih ini? Mengiyakan maksud? Kamu kan mau mencoba menjaga adik kamu kan? Menjaga si adik ini nih. Menjaganya itu untuk menjaga kebebasan yang momen dia mau tadi yang kamu sebut itu, atau mau menjaga apa di sini kondisinya? Kita geraknya agak terlalu, aku mungkin jelas dulu. Dalam pengandaian ini nggak ada aku ataupun nggak ada kamu di sini. Kita cuma ngebangun sebuah bayangan kakak yang ideal. Ya, cuman kan tadi kakak yang ideal itu menjaga untuk mereka itu tidak masuk ke jurang lebih dulu gitu loh. Kakaknya itu memperingatkan tanda bahaya yang mungkin ada di depan si adik-adiknya, namun tidak membatasi keputusan mereka begitu kan. Oke. Kenapa nggak coba kalau ini pandangan aku ya, kenapa nggak coba untuk ngobrol sama adiknya sekaligus untuk memperlihatkan kepada orang tuanya kalau aku bergerak langsung untuk menjaga mereka loh. Nah itu, kalau misalnya situasinya itu si orang tuanya benar-benar menolak mentah dan berkonfrontasi dengan si kakaknya, sehingga dia memutuskan untuk kamu jangan sampai ikut campur urusan adik-adikmu. Apa kita harus ngeganti nilai-nilai yang ideal untuk si kakak ini gitu lah, sehingga dia mampu untuk menjalanin perannya sebagai kakak yang ideal dan juga anak yang ideal. Menurut kamu perlu nggak untuk masuk ke sana? Maksud? Menurut kamu si orang ini perlu nggak untuk dalam situasi si adiknya mau apa ini, menurut kamu si kakak ini perlu nggak untuk ambil di sana? Gak tahu sih. Oke. Menurut aku kakak yang ideal itu nggak semesti menjaga tiap waktu. Oke, gimana ya? Berarti ngejaganya kayak gimana ya berarti? Kita harus membenahi ngejaganya ini berarti. Menurut aku gini loh, kan tadi kan si orang tua ini melarang untuk si kakaknya ikut andil apapun dalam pilihan adiknya dong. Terus selagi si adik ini memilih jalan yang benar dan baik gitu, apapun enggak, kita udah ngasih reminder nih, ini gak baik, tok. Tapi kan dibatasi, itu tuh dibatasi. Oh iya. Oh lagi. Tuh. Oke, sorry. Aku jadi mikir juga. Kalau menurut aku gini, kalau selagi itu baik ya, selagi itu baik dan tidak membahayakan mereka, ya kamu cukup untuk memantau dari jauh sih si orang ini gitu, karena kan secara nggak langsung ya mereka tidak akan apa-apa yang harus membuat kamu mengeluarkan peran untuk menjaga mereka sih. Iya kan? Oke, terus Kalau bahaya? Orang tuanya setuju atas bahaya itu? Enggak. Ya tadi kan ya udah, kamu kan orang tua itu udah bilang kamu tidak usah ikut andil ya? Si orang yang tidak ikut andil ya?
dan orang tuanya pun menolak apa yang ingin adik kamu lakuin gitu. Setuju? Menurut kamu harus menurut aku ya udah, kamu selagi itu diem aja dulu apa yang akan orang tua kamu lakuin ke anak ini, si adik ini. Karena menurut kamu pun kamu tidak bisa mereminder karena dibatasi kan. Maksudnya si orang tua, kamu biarin si orang, kamu lihat dulu si orang tuanya ini akan melakukan apa ke si adik kamu gitu. Ya, untuk menolak apa yang mereka mau. Karena itu lebih baik kan. Ya selagi itu terus akhirnya kalau misalnya tidak bisa juga nih si orang tua kamu nih untuk memberitahu apa yang tidak baik ke si adik ini nih, aku cukup pro untuk kakaknya mencoba untuk mengingatkan, mereminder kalau ini tidak baik. Pertama, kalau emang si adiknya bisa untuk percaya dan akhirnya tidak memilih jalan itu karena dia akhirnya yakin itu tidak baik, itu poin plus kamu sebagai kakak nih, menjaga dia. Dan kamu juga dapat poin plus dari orang tua kamu karena kamu berhasil untuk menjaga mereka. Itu pandangan aku. Keren? Oke? Iya. Ya? Terus bagaimana? Sudah cukup membantu. Oke, baik. Terus solusi hari ini, kali ini menurut kamu apa yang akan kamu lakuin? Biar urusan aku aja. Pandangan kakak udah cukup membantu kak. Biar aku yang mutusin. Berarti aku udah cukup memberi sampai situ aja ya. Ya. Terima kasih atas pandangannya. Cukup memuaskan. Masih ada yang mau kamu diskusiin atau enggak? Cukup. Cukup. Banget. Oke. Apakah ini cukup membantu untuk kamu? Sekali lagi sangat membantu. Oke. Tadi kita muter-muter ya. Ya udah. Ada yang mau kamu tanyakan lagi? Sampainya kakaknya brengsek kok gitu. Nggak ada bercanda. Nggak ada. Kenapa kamu bisa bilang kayak brengsek? Nggak pengen aja sebenarnya. Pikiran yang intrusif gitu dah. Jadi aku pengen tahu di pandangan kamu. Jadi berasa. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Udah pikiran intrusif aja tadi jalan, terus tiba-tiba ngomong. Iya, kenapa kayak gitu? Nggak tahu. Berarti kita udah banyak ngobrol hari ini di konseling hari ini. Iya. Semoga itu bisa dapat membantu kamu ya. Aku sorry juga kalau misalnya emang yang membantu banyak ya. Bantu banyak. Maaf ya kalau misalnya pandangan kamu dan pandangan aku cukup berbeda. Itu apa yang aku kemukakan itu pandangan aku, dan aku tidak menyalahkan apapun pandangan kamu ya sebelumnya. Sebelumnya terima kasih banget. Ya, aku juga terima kasih. Sudah mempercayakan aku untuk yang kamu ajak diskusi kali ini atas masalah-masalah kamu. Semoga kamu mencapai tujuan apa yang kamu inginkan. Semoga kamu mencapai ekspektasi yang kamu inginkan tadi. Ya. Semoga solusi-solusi yang tadi aku berikan membantu kamu walaupun tidak banyak juga. Ya. Aku say thank you banget. Ya. Aku juga makasih makanannya dan rokoknya ya. Udah membuat aku bisa nyaman juga untuk ngobrol di sini. Terutama kita sendiri kan baru pertama kali kenal ya. Iya. Aku ngerasa Kak Yara di sini bisa ngebantu aku untuk lebih nyaman untuk ngobrolin masalah aku. Dan memang ekspektasi aku sendiri kan di sini hanya untuk menggali jawaban dari pertanyaan itu yang aku rasa itu jadi masalah gitu kan.
aku udah cukup puas dengan jawaban-jawaban dari Kak Yara yang memang aku tadi bilang kan aku ingin jawabannya yang puas, dan itu udah cukup membantu. Semoga aku membantu ya, aku juga Ya kan Kak jadinya. Yara udah bilang terima aku membantu Kak Yara. Aku gak enak banget. Oke. Oke, jadi kita udahin aja konseling kali ini kali ya. Ya. Semoga baik ke depannya, semoga apa yang kamu ambil solusinya baik juga ke depannya. Ya, aku jamin juga tadi tidak akan kemana-mana juga bocornya. Ya, bagus. Semoga hari kamu baik. Amin.